Yang perlu diketahui bahwasannya setiap manusia yang mukallaf, baik meninggal dalam keadaan hancur lebur la samahullah, atau meninggal dalam keadaan apapun itu, tenggelam atau mungkin meninggal karena tabrakan, semuanya pasti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia memang seorang mukallaf. Nah, pertanyaannya adalah ketika ada satu kadaver atau tubuh manusia yang diawetkan untuk praktek ilmu kedokteran, apakah ikut dihisab atau apakah ikut disiksa pula? Berarti pertanyaannya ini lebih spesifik pada pemahaman azab kubur berkaitan dengan roh saja, jasad saja, atau roh dan jasad, seperti itu. Mengingat orang yang mayatnya ini diawetkan, dia kan nggak dikubur, kan seperti itu. Perlu diingat, Imam Al-Bajuri di dalam bukunya Tuhfatul Murid, Syarhun ala Jawharatit Tauhid, beliau menjelaskan, wal mu'adzabu al-badanu war-ruhu jami'an bittifaqi ahli al-haq. Sesuai dengan kesepakatan para ulama, yang diazab adalah ruh dan jasadnya. Itu pernyataan dari Imam Al-Bajuri, sebagaimana juga senada dengan apa yang disepakati oleh para ulama. Yang disepakati oleh para ulama, yang diazab adalah ruh dan jasad. Akan tetapi terjadi khilaf. Hal ini ditentang oleh Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari dan Abdullah bin Kiram wa Ta'ifah dan beberapa golongan ulama. Mereka mengatakan al-mu'adzabu al-badanu faqat. Tidak, yang diazab itu hanya badannya saja. Wa yakhluqullahu fihi idrakan bihaitsu yasma'u wa ya'lamu wa yaltadzu wa yata'allam. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan bagi si mayat tersebut yang diazab, jasadnya si mayat tersebut yang diazab, idrokan, kemampuan untuk merasakan sesuatu. Sekiranya dia bisa mendengar, bisa mengetahui, bisa merasakan kenikmatan, bisa merasa sakit. Pada intinya, Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Imam Abdullah bin Kiram menentang kesepakatan ulama yang menyatakan yang diazab adalah ruh dan jasad. Mereka mengatakan yang diazab itu adalah jasadnya saja, badannya saja. Akan tetapi Allah Ta'ala ketika mengazab si jasad itu sendiri, Allah akan menciptakan rasa pada diri badan itu sendiri, rasa sakit, rasa menikmati, dan lain sebagainya, yang otomatis nantinya juga rasa tersebut akan dirasakan sendiri oleh ruhnya. Seperti itu. Terjadi perbedaan pendapat memang di kalangan para ulama. Imam Al-Bajuri mengatakan yang diazab, masalah azab kubur adalah ruh dan jasad. Sementara Muhammad bin Jarir At-Tabari dan Abdullah bin Kiram serta sebagian para ulama mengatakan badannya saja diazab. Dan ketika badan tersebut diazab, Allah Ta'ala menciptakan satu rasa sehingga dia bisa menikmati atau merasakan kesakitan. Seperti itu. Sekarang kita kembali kepada pertanyaan. Lalu ketika sampel mayat atau kadaver itu sendiri tidak dikubur, apakah dia juga merasakan siksa kubur itu sendiri? Gitu ya. Tentu ini adalah permasalahan sam'iyat, yaitu rujukannya adalah kembali kepada ijtihad para ulama. Para ulama ada yang mengatakan yang diazab adalah jasad dan ruhnya, ada yang mengatakan jasadnya saja. Yang jelas pernyataan para ulama ini benar adanya. Yang diazab orang yang buruk, meskipun jenazahnya diformalin, tetap dia akan merasakan azabnya, pedihnya azab.
kubur itu sendiri. Dengan cara apa? Wallahu a'lam. Tentu semua yang dinukil oleh para ulama itu mabniyun 'ala sam'iyat. Semuanya itu adalah disandarkan pada hal-hal yang gaib. Dan yang tahu pasti adalah orang yang mengalami azab itu sendiri. Seperti itu. Jadi pada intinya si kadaver ini memang secara roh dan jasad, secara roh dan jasad itu menurut para ulama dia disiksa ketika dia memang betul-betul durhaka. Namun bentuk penyiksaannya ini wallahu a'lam. Bisa jadi rohnya yang disiksa, badannya dibiarkan begitu saja dengan tujuan istidraj. Istidraj itu dalam Al-Quran dijelaskan wasanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, diberi satu kenikmatan berupa dirinya tidak hancur ketika menjadi mayat, padahal itu istidraj. Padahal itu memang Allah Ta'ala ingin menunjukkan kegeramannya sehingga ketika sudah sampai pada satu titik, bahasa Jawanya itu langsung dipolkan siksanya. Bisa jadi seperti itu. Atau memang bisa jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, rohnya disiksa, namun badannya tidak disiksa, biasa-biasa saja. Yang jelas semua itu mabniun 'ala sam'iyat. Semua itu didasarkan pada apa yang menjadi ijtihad para ulama seputar umur ghaibiyah, seputar hal-hal yang bersifat ghaib. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum